Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama, hingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kelapangan langkah untuk melaksanakan salah satu daripada perkara titah Allah terhadap kita, yaitu salat Jumat diiringi daripada 2 rukun al-khutbah. Kemudian selawat bernada salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada al-sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati yang pertama sekali kepada Imam Masjid Besar, kemudian kepada BKM, Badan Kemakmuran Masjid, begitu juga dengan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui yang bahwa kita berada sekarang di bulan Maulid, artinya Maulid yang pertama. Sugianya dan sepatutnya bagi kita untuk merayakan daripada kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kita memperbanyakkan membaca selawah kepadanya. Selawah yang kita baca itu bermacam-macam. Ada yang disebutkan dengan salawah Ibrahim, seperti selawah yang kita baca di dalam tahiyat akhir di dalam salat. Ada juga salawah yang sifatnya salawat yang dibacakan oleh Jibril, seperti selawah penutupan daripada pengajian. Ada juga yang namanya salawah yang dibaca dengan nama salawat tibbil qulub, di mana peranan daripada salawah tibbil qulub adalah untuk memperbaiki jiwa kita dikala hati ataupun pribadi kita melulu dalam keadaan emosi. Jadi dengan gedanya dapu istiqamah, dengan selalu membaca salawah tibbil qulub, jiwa gedanya tenang, hati gedanya lembut, dan gedanya tidak mau untuk selalu berdebat dengan orang, hanya mau untuk mencari masalah. Nyan hikmah daripada selawat tibbil qulub. Tetapi selawat yang ringkas, bahkan selawat itu pernah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya dengan bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sebagai bukti yang bahwa kita sayang dan cinta kepada beliau. Bahkan dalam hadis yang lain pun disebutkan oleh baginda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa saja mereka itu yang berselawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, sallallahu alaihi ashran, justru Allah akan menselawati kepada mereka itu dengan 10 kali selawat. Rupanya di kalangan para ulama mentafsir makna daripada Allah menselawati dengan 10 kali selawat kepada orang yang menselawati dengan 1 selawat, bil makna Allah akan memberikan pahala kepada mereka itu serasa-rasa mereka itu mengucapkan selawat kepada Nabi dengan 10 kali. Ada juga ulama yang lain mentafsirkan yang bahwa sallallahu alaihi ashran, di mana di dalam perjalanan kehidupannya Allah selalu membimbing mereka itu di dalam hal yang berhubungan dengan agama. Baik daripada salat 5 waktu, baik daripada hadir dalam majelis ilmu, bahkan detik-detik seketika sakratul maut, artinya berpisahnya roh dengan badan kita, Allah akan membimbing kita
dengan mati membawa iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Itu harapan. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala menawari 3 perkara. Lam udip gedanya Allah netawarkan heboh perkara tagai hanale. Cuma 3 perkara saja. Tetapi setelah Allah menawari kepada kita 3 perkara, pada saat itu juga Allah menuntut 3 perkara yang lain bagi kita. Jadi tuntutan yang Allah tuntut bagi kita sifatnya cash. Makna daripada cash kontan. Artinya tidak boleh diundurkan setelah Allah menawari kepada kita 3 perkara. Pertanyaannya, 3 perkara yang Allah tuntut bagi kita selaku hamba tidaklah membawa daripada manfaat dan keuntungan bagi Allah, tidak. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah hana bersifat dengan sifat kekurangan. Atau seandainya leboh perkara yang Allah tuntut bagi kita, tetapi kita tidak memberikan daripada 3 perkara itu yang Allah tuntut, Allah juga menyandang pada status nama Allah. Allah tidak pernah turun daripada jabatan dengan nama Allah. Cuma sayang, seketika katanya kembali ke Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat sulit kita untuk mati membawa keimanan kita di hadapan Allah. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. 3 perkara yang Allah tuntut bagi kita, keuntungannya bagi kita. Leboh perkara yang Allah tuntut bagi kita, keuntungan jih ke kita. Dah keuntungan dongko. Mati tabak iman. Udip lam taat, segala hal yang berhubungan dengan ibadah bagi katanya hana berat, ringan langkah, mudah kita untuk beramal apapun amalan yang kita amalkan. Apa salah satu daripada 3 perkara yang Allah tawarkan bagi kita hingga Allah tuntut bagi kita 3 perkara juga? Yang pertama sekali, Allah menawari kepada kita dengan berbagai macam nikmat. Sebagaimana kita tahu yang bahawa nikmat itu sungguh sangat banyak sekali. Ada nikmat itu sifatnya umur. Ada nikmat itu sifatnya kesehatan. Ada yang namanya nikmat itu sifatnya harta. Ada juga yang namanya nikmat itu sifatnya pangkat dan jabatan yang kita sandang pada hari ini. Tetapi di dalam banyaknya nikmat, di kalangan para ulama mengikhtisarkan, membuat satu bentuk kesimpulan, nikmat itu cuma 2 saja kategorinya. Yang pertama sekali, nikmat itu di dalam kategori nama dengan nama, nikmat sifatnya mutasil. Bermakna mutasil tungku, nikmat yang sambung katanya. Kemanapun kita langkah, aktivitas apa yang kita kerjakan, selalu nikmat itu selalu mengiringi dengan kita. Apa salah satu daripada nikmat itu? Yang pertama mata. Nyo matanya ho mandang yang katanya selalu kita membutuhkan mata ini. Lebih-lebih katanya di dalam kegelapan malam. Tanpa dengan mata justru katanya akan musipak benda-benda yang gerah. Tetapi dengan adanya mata, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat, oh ini benda yang keras tidak boleh untuk disepak. Oh, ini adalah merupakan aturan Allah yang mesti kita harus laksanakan secara tuntunan agama, kita laksanakan melalui dengan mata kita. Begitu juga dengan nikmat yang sifatnya mutasil yang Allah berikan bagi kita itu apa? Tangan. Nubijar oleh Allah Subhanahu wa taala, peganglah sesuatu yang memang hak kita. Tetapi apabila tangan yang Allah berikan kepada kita tidak kita pergunakan pada tempat yang diridai oleh Allah bil makna mengambil sesuatu hak yang bukan hak kita, secara pandangan agama mereka itu tidak mensyukuri akan nikmat. Di kalangan para ulama, termasuk salah satu daripada ulama filosofi Islam,
Beliau dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Di kalangan barat, mereka itu sangat mengagung-agungkan yang namanya Imam Al-Ghazali. Pakan, karena Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang sifatnya selalu dalam keadaan berfikir. Nupegah oleh Imam Al-Ghazali, apabila seseorang itu mau untuk mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, justru mereka itu harus mempunyai daripada 3 pola. Baru dikategorikan yang bahwa katanya mensyukuri dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan bagi kita, mereka itu harus mempunyai daripada 3 pola. Pola yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, mereka itu harus mengenal dulu siapa pemberi nikmat. Rupanya berdasarkan daripada bentuk kajian, keilmuan yang disampaikan oleh para ulama, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh orang saleh, oleh orang alim, kenallah kita yang bahwa pemberi nikmat itu adalah Allah. Pada depu dengan ilmu. Tapi tanpa dengan ilmu pengetahuan kita tidak tahu yang bahwa pemberi nikmat itu. Makanya sebodoh-bodohnya orang di dalam dunia secara pandangan agama, kan mereka itu tidak bisa baca tulis. Tetapi hakikat kebodohan menurut daripada pandangan para agama, menurut daripada pandangan ulama, adalah mereka itu kejahilan selalu mereka itu tumpuk di dalam pribadinya. Kejahilan selalu mereka itu jaga. Bahkan bila perlu mereka itu pupuk dengan sebaik mungkin hingga mereka itu tidak kenal akan Tuhannya. Nyan hakikat daripada bodoh menurut daripada pandangan para ulama, bahkan pandangan daripada agama. Setelah kita mengenal yang bahwa pemberi nikmat itu Allah, naik lagi kita pada pola yang kedua. Apa itu? Rukuk dan sujud kita di hadapan Allah. Makanya para jamaah yang telah berhadir pada hari ini, itulah merupakan kebuktian yang bahwa syukur di atas nikmat yang telah Allah berikan bagi kita. Rukuk dan sujud, yang syukur nikmat. Kemudian setelah daripada itu, rukuk dan sujud, naik lagi kita. Apa itu? Menjemput-jemput daripada sifat kesempurnaan Allah. Selesai daripada salat, ilahi ya Rabbi subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu bahagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempergunakan nikmat itu pada tempat yang ridha oleh Allah. Kalau misalnya mata yang diberikan oleh Allah, syukur nikmat, kita lihat kepada sesuatu yang memang secara agama boleh. Tetapi apabila mata yang diberi oleh Allah melihat kepada sesuatu hal yang dilarang oleh agama, bahkan itu hukumnya haram, tetapi mereka juga melihatnya, ya justru mereka itu tidak mensyukuri daripada nikmat mata yang Allah berikan bagi kita. Ada juga nikmat itu sifatnya memfasil dengan kita. Apa itu memfasil? Nikmat itu berpisah. Salah satu daripada nikmat yang sifatnya memfasil dengan kita, yang pertama jabatan. Orangnya katanya digelar dengan itu, engkau imam kampung. Nyan nikmat memfasil. Maksudnya bagaimana? Setelah kita mati, jabatan daripada imam desa itu akan beralih ataupun akan diposisikan kepada orang yang lain. Menansid orangnya katanya, terpilih menjadi DPRK, caleg, berlomba-lomba katanya. Rupanya dengan izin Allah terpilih katanya. Ada yang namanya menjadi caleg DPRK, adapun DPRA, ada juga yang namanya DPR RI. Setelah Allah memberikan yang namanya nikmat yang sifatnya memfasil dengan kita, artinya berpisah, bagaimanakah kita untuk mensyukuri nikmat itu? Mensyukuri nikmat dengan jabatan yang Allah berikan bagi kita, bagaimana kita menghakimi yang namanya masyarakat dengan seadil-adil mungkin. Bimbinglah mereka itu dengan bimbingan yang baik.
Tetapi apabila katanya na kesempatan seketika dai di dalam sebuah partai ataupun di dalam sebuah caleg, cuma tujuan dan maksud untuk mengumpulkan yang namanya puing-puing harta supaya udip katanya nak mangan, fasilitas kendaraan yang mewah, baju yang mahal, jam yang bagus, tetapi di hadapan Allah fantadhir sa'ah, ingat olehmu al-liqab asyadid, kami akan memberikan kepada kalian itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mensyukuri akan nikmat Allah. Kami akan mengadili kalian itu dengan seadil-adil mungkin, bahkan kami akan membalas kepada kepemimpinan mereka itu dengan balasan yang sungguh sangat dahsyat daripada balasan Allah. Maka oleh karena demikian para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang masuk dalam kategori nikmat yang sifatnya mumpasil dengan kita. Ada juga nikmat yang sifatnya mumpasil dengan kita. Apa itu? Anak. Anak gedanya na saboh dua leh kadang-kadang pun ataupun limang boh anak tu. Setelah kita mempunyai daripada keturunan limang boh anak tu, cuma sebatas daripada memberikan makanan kepada mereka itu dengan makanan yang enak-enak. Tapi fasilitas kepada mereka itu HP dengan HP yang mahal, iPhone, kendaraan yang mewah, tetapi kita tidak mengenali kepada mereka itu akan ketauhidan kepada Allah. Secara pandangan agama, mereka itu belum masuk dalam kategori syukur di atas sifat nikmat yang sifatnya memfasil dengan kita. Nana makanan cukup mangan-mangan tapi Tuhan hanai duri idikai mong pelu hana jegat. Kemudian urung si kadang-kadang mereka itu tidak mengenalinya. Bahkan wadadakalan bak media orangnya. Orang tua berani untuk dicabulinya. Orang tua berani untuk dibunuhnya. Bagaimanakah sikap bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya terselamatkan yang namanya generasi itu tiada lain dengan ilmu agama. Terselamatkan generasi gedanya hana lain sitok dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama nyankeh mereka itu akan tergores dalam hatinya yang bahwa oh, kalau misalnya kita mengerjakan ini, Allah akan murka terhadap kita. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Ada juga orang yang mensyukuri nikmat itu dengan sebatas mengucapkan alhamdulillah. Pada jibi kupi le urang, tungku na jibi, alhamdulillah. Pukuh syukurnya, syukur. Nyan pada tingkat pu awam. Nupagah oleh para ulama, apabila seseorang itu ditawari apapun hal yang diberikan kepada mereka, cuma sebatas dia jawab dengan alhamdulillah, itu syukur juga, tetapi pada tingkat awam. Ada syukur yang sifatnya apa? Sifatnya daripada level yang paling tinggi. Contoh, ibi sedekah le urang. Tergoreh dalam hati katanya, hadza min indillah. Nyo adalah merupakan pemberian Allah. Inilah merupakan rahmah Tuhan. Menyakan dia ada rasa kasih sayang Allah terhadap lun, mungkin urang akan gedok ada sira makhluk untuk jibi sesuatu hal yang berharga kepada kita. Tapi biarpun demikian, yang alhamdulillah tiada sunyi, tetap takun bende ikun le urang, na dengkunya alhamdulillah hang depekeun. Walaupun berada pada tingkat syukur pada kelas awam. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tawarkan bagi kedanya berbagai macam musibah. Nah, yang namanya musibah meninggai keluarga. Ada yang namanya musibah terjadi perceraian. Ada yang namanya musibah kebakaran rumah, harta, gada. Tetapi yang Allah tuntut pada saat itu sabar. Sabar tak guys? Sabar. Bermakna sabar menahan diri daripada berkeluh kesah kita dengan Allah. Hana mengeluh bila perle alhamdulillah. Allah guna uji dumna tingkat sabar. Kadang-kadang
apabila seseorang itu diuji dengan bentuk musibah, cobaan, yang pada dasarnya mereka itu masuk dalam kategori orang yang taat, tetapi waktu gibi ujian kahana taat li. Berle-berle kadang-kadang berburuk sangka dengan Allah. Seakan-akan mereka itu, seakan-akan Allah itu tidak sayang, bahkan tidak cinta lagi kepadanya. Nyan wadai Allah kan lebih sabah-sabah musibah ataupun bala terhadap kepadanya. Tetapi di sebalik daripada bala dan musibah yang Allah berikan bagi kita, bukan dalam artian Allah tidak sayang. Tetapi dengan Allah memberikan yang namanya bala dan musibah kepada kita, Allah ingin melihat sampai di mana kualitas keimanan yang ada dalam jiwa kita. Menyebab surah hana ujian katanya ojak masjid biasa. Tetapi Allah watai nuputun rahmat li Allah. Nuputun ujian. Yang kan sapa hambatan bagi katanya, Allah genakan pekehna istiqamah orangnya temayang tebak. Rupanya watai kau ujian hana jadi aja. Pakan bulut. Nya doadun ngatai likemah. Jadi seketika Allah memberikan yang namanya bala ataupun cobaan kepada kita, Allah tuntut sabar. Makanya ada yang namanya sabar di atas taat, sabar di atas maksiat. Begitu juga sabar katanya di atas bala. Tujuan dan maksud Allah berikan yang namanya bala dan musibah kan bil makna Allah tidak sayang kepada kita, tetapi Allah ingin melihat sampai di mana tingginya, hebatnya iman yang ada dalam jiwanya. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan kepada kita dengan kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang namanya kehidupan dengan kehidupan serba kemewahan. Ada yang namanya kehidupan dengan serba kekurangan. Macam-macam nabi kehidupan oleh Allah. Tanak beliau fulan kadang-kadang han kesampaian maksud. Ada juga orang yang ingin kepada sesuatu benda tapi tercapai paket karena lepai. Tapi dengan berbagai macam keadaan kehidupan yang kita jalani di atas bumi yang fana ini, yang Allah tuntut bagi kitanya ridha. Watagubi kaya na ridha. Watagubi kathir na ridha. Oh nyan. Belek. Hanjir. Beridha cik bersenang. Gubi kathir kitanya bersenang lagi gubi kaya. Kan bil makna umay dron kan gubi kathir li Allah ku hanarin cara minta rezeki analung karita alhamdulillah. Bukan begitu juga. Tapi bagaimana juga ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di sebalik daripada demikian, kita jangan berputus asa dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi setelah Allah memberikan nikmat kepada kita, kita tidak mensyukurinya. Allah memberikan bala kepada kita, kita tidak sabar. Allah memberikan kehidupan katanya dengan berbagai macam kehidupan yang berbeda-beda. Tidak ridha dengan keadaan yang ada. Wal yakhrud min tahtas sama. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? Malam yashkur 'alan ni'ami walam yusbir 'alal bala'i walam yurda biqada'i falyakhrud min tahtas samai falyanzur rabban siwai. Siapa saja yang tidak syukur di atas nikmatku, walam yusbir 'alal bala'i, dan mereka itu tidak bersifat sabar di atas bala yang aku berikan kepada mereka, walam yurda biqada'i, dan mereka itu tidak merasa senang dengan ketentuan yang aku berikan kepadanya, fal yakhrud min tahtas samai, keluar olehmu daripada bumiku ini. Manpu retanya handu dah tengok. Menyedih dah dengan Allah gekun. Tu bil legada di kota lu semua elu. Fal yantur rabban siwai, dan cari olehmu akan Tuhan yang lain. Jangan pernah lagi bertuhan dengan aku. Begitulah bahasa Allah. Makanya gebi nikmat walaupun hanale watetakalan dibandingkan dengan nikmat bakop getanya syukur. Gebi bala bersabar. Ketentuan udip yang berbagai macam ridha. Alhamdulillah, seketika katanya sakratul maut, artinya katanya kembali ke hadirat Allah, Allah akan membimbing katanya. Bahkan katanya mati
mudah untuk tetaba iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Mungkin yang mandang yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jina guna damang dalam rukun wal khutbah, tolong gure simak supaya anak sah Jumat gedanya Ba'uro yang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.